Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. I am Ilham Saputra. You can call me Ilham. My major is physics. So in here, I will discuss the question of chapter 4 in Mary L. Boas books. Question number 11 and section number 11 as well. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang ada di buku Mary L. Boas bab 4 Fisika Matematika, yaitu section 11 change variable dan juga nomor 11. Mari kita lihat soalnya sebagai berikut. Baik teman-teman, berikut adalah soal yang akan kita bahas mengenai transformasi legendary. Sebelumnya kita akan terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia soalnya, yaitu mengingat L dalam kurung Q, Q dot sedemikian rupa sehingga turunan L sama dengan P dot atau P aksen dq ditambah P dk dot. Kemudian temukan H. H di sini artinya Hamiltonian. Dalam kurung itu memiliki fungsi P, Q. Sehingga turunan Hamiltonian sama dengan Q dot dp dikurang P dq dot. Selanjutnya itu catatan L dan H adalah fungsi yang digunakan dalam mekanika yang disebut Lagrangian dan Hamiltonian. Jumlah P dot dan Q dot sebenarnya adalah turunan waktu P dan Q. Tetapi kita tidak menggunakan fakta dalam masalah ini. Perlakukan P dot dan Q dot seolah-olah mereka dua variabel lagi, tidak ada hubungannya dengan P dan Q. Petunjuknya itu menggunakan transformasi legendary. Pada percobaan pertama kita mungkin akan mendapatkan min H. Kemudian kita diskusikan kembali menggunakan transformasi legendary dan menentukan bahwa G sama dengan QY dikurang F akan sama dengan G sama dengan F dikurang QY. Baik teman-teman, di sini saya mencoba membahas mengenai persoalan kita tadi. Sebelumnya kita mengawalinya dengan dari mana datangnya Q dot, P dan lain sebagainya. Di sini dapat kita melihat bahwa L yaitu Lagrangian memiliki fungsi Q, Q dot, di mana Q di sini adalah koordinat umum, sedangkan Q dot merupakan velocity atau kecepatan. Lagrangian mendefinisikan perbedaan antara kinetik dan potensial. Seperti yang ditulis ini, yaitu K dikurang U. Kemudian kita mencoba untuk mengkonversikannya ke fungsi Hamiltonian. Berikut adalah H buka kurung itu Q, P, di mana P di sini merupakan momentum. Jadi teman-teman semua, sebelum kita mengonversikannya, kita buat tabel ekuivalennya. Di sini kita misalkan simbol F ekuivalen dengan L, di mana L ini merupakan fungsi asli. Selanjutnya kita buat X ekuivalen dengan Q. Q merupakan variabel yang tidak dapat digeser. Selanjutnya itu Y. Y ekuivalen dengan Q dot. Q dot merupakan variabel yang akan digeser. Kemudian diferensialkan, yaitu W sama dengan ekuivalen dengan do F per do Y, tutup kurung X sama dengan do L per do Q dot, ekuivalen dengan P. P di sini merupakan konjugasi variabel.
Selanjutnya kita misalkan Q merupakan X dengan massa M dan Q dot merupakan V atau kecepatan, sehingga kita rumuskan dari yang atas tadi, yaitu ada K di sini. K sama dengan setengah mv kuadrat. K ini merupakan energi kinetik. Dan kita turunkan, dimana di sini ada do L per do Q dot tutup kurung Q sama dengan do Q per do V tutup kurung X. Jadi diantara ini menghasilkan sama dengan M dikali V, dan M dikali V sama dengan P, itu momentum. Selanjutnya itu U. Dapat kita lihat di sini U tidak konservatif. U adalah konservatif, dan U tidak dapat dengan fungsi V. U maksudnya di sini U tidak dapat difungsikan dengan fungsi V. Tidak dapat didefinisikan dengan fungsi V. Tapi hanya sebagai posisi saja. Dan kita misalkan itu G sama dengan F dikurang WY, dimana menghasilkan L dikurang P Q dot, dimana F ini sudah kita definisikan ekuivalen dengan L, dan WY juga kita sudah definisikan sebagai P dan Q dot. Kemudian kita beralih ke Hamiltonian seperti ini. Kita misalkan H buka kurung Q, P. Untuk menentukan, kita gunakan misal seperti ini, P Q dot kurang L, dimana P Q dot kurang L sama dengan M dikali V tutup kurung dikali V dikurang dengan setengah mv kuadrat dikurang U, dimana yang ini merupakan energi kinetik ditambah dengan U dan menghasilkan H. Kemudian kita kembali berikut soal yang akan kita bahas ini, itu di sini ada diferensial L sama dengan P dot diferensial Q tambah dengan P diferensial Q dot. Kemudian di sini kita akan mengurangi diferensial dalam kurung P Q dot dari kedua belah pihak. Di sini kita lihat bahwa ada diferensial L dikurang dengan diferensial P Q dot sama dengan P dot diferensial Q ditambah P d Q dot dikurang P d Q dot dikurang Q dot dp. Terus hasil pengurang ini, dan untuk dl dikurang d kita sederhanakan dengan d kurung l dikurang p q dot itu kurung sama dengan p dot dq kurang q dot dp. Artinya h sama dengan p q dot kurang l, sehingga diferensial h sama dengan q dot dp dikurang p dot dq. Begitulah penjelasan mengenai soal tadi. So expect from me. I'm sorry for my mistake. Thank you for your attention. Assalamualaikum.